Setelah lelaki tua itu pergi, selir Yun berbicara, Lu Yun, Luoli juga akan mengikutiku kembali ke Sekte Yin untuk berlatih selama periode ini. Kekaisaran Shenhuo dan Kekaisaran Tianshui akan diserahkan padamu. Setelah itu, selir Yun juga berubah menjadi aurora dan menghilang ke langit. Setelah kedua orang itu pergi, Lu Yun menjadi tenang. Hanya ada dua kata di benaknya saat ini, yaitu menjadi lebih kuat. Dia melihat ketiga saudara laki-laki Qin Wu di sampingnya, matanya langsung menjadi gelap, dan kekuatan dewa dan iblis keluar dari tubuhnya. Kekuatan dewa dan iblis melilit ketiga mayat itu, dan tiga jiwa hitam ditarik keluar secara paksa. Mata Lu Yun berubah, dan seluruh suasana hatinya berubah. Ini adalah dunia spiritual, dan dia harus terus-menerus meningkatkan dirinya dan melakukan apapun untuk meningkatkan dirinya. Hanya ada beberapa tentara yang tersisa di medan perang, menyeret tubuh mereka yang patah perlahan menjauh dari medan perang. Jutaan singa. Saat ini, hanya tersisa beberapa ribu orang yang tersebar. Mayat ada di mana-mana, dan bau darah memenuhi langit, yang membuat Lu Yun mencibir. Darah jutaan orang membentuk sungai berwarna merah darah. Namun dalam perang, di manakah yang abadi? Sebulan kemudian, di kaki Gunung Brokebak. Gunung Brokebak adalah area terlarang bagi seluruh kekaisaran Luoxue setelah perang besar dan pergantian dinasti. Gunung Brokebak, yang awalnya dijaga ketat, menjadi agak tertekan. Hanya ada beberapa Lusin Master yang tersebar. Sebelum Xuan Yuan Wuming tidak di Iblis, Gunung Brokebak dijaga oleh sejumlah besar pasukan berat. Tapi sekarang, setelah di Iblis, kekuatan Xuan Yuan Wuming telah lama berhenti, dan para penjaga yang sekarang menjaganya semuanya telah berubah menjadi iblis. Dibandingkan ras manusia, ras iblis lebih kuat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik Brokebak Mountain. Saat ini, jaraknya kurang dari beberapa ribu mil dari Brokebak Mountain. Gunung Brokebak memiliki salju lebat sepanjang tahun. Gunung Brokebak tertutup es dan salju, merupakan hamparan luas berwarna putih. Langit dan bumi memiliki warna yang sama, seolah-olah merupakan pemandangan indah yang jatuh dari langit. Tapi Lu Yun bisa merasakan bahwa yang berbeda dari Brokebak Mountain adalah adanya paksaan yang mengerikan di udara. Orang-orang kuat di bawah Earth Immortal tidak bisa mendekati Brokebak Mountain sama sekali. Ketika Lu Yun berjalan ke Gunung Brokebak, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata besar menatapnya, yang membuat punggung Lu Yun merinding. Jika bukan karena jiwa yang kuat, saya mungkin sudah menyerah sekarang. Meskipun dia telah siap secara mental untuk itu, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Gunung Brokebak adalah gunung salju yang sangat besar, dan jalan pegunungan di gunung salju ini bahkan lebih terjal. Lu Yun awalnya ingin menggunakan teknik ini untuk terbang ke atas Gunung Brokebak, tetapi begitu dia menggunakan teknik tersebut, tubuhnya terasa seperti sedang berada, hancur oleh puluhan ribu ton batu besar. Di Brokebak Mountain, terdapat jurang yang tidak terlihat dasarnya di mana-mana. Di jurang ini, nampaknya ada seekor binatang buas yang mengaum. Gunung Brokebak yang tampak putih berbau darah. Pantas saja selir Yun berkata bahwa orang biasa tidak bisa datang ke tempat ini. Lu Yun hanya mengetahui bahwa harta karun itu ada di Gunung Brokebak, dan segel api kaisar di tangannya seperti peta. Tapi yang aneh adalah setelah Emperor Fire Cell bereaksi barusan, Emperor Fire Cell tidak bereaksi sama sekali sekarang. Lu Yun hanya bisa bergegas maju, mencari pintu masuk dengan kebingungan. Saat berjalan di jalan, Lu Yun juga menemukan tidak ada jejak kaki di sini. Dengan kata lain, belum ada seorang pun yang pernah ke tempat ini. Setidaknya tidak baru-baru ini. Lu Yun terus berjalan ke depan, dan tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang aneh. Tiba-tiba, Lu Yun mempercepat langkahnya. Ketika Lu Yun tiba, dia hanya melihat salju putih di tanah, berlumuran darah, dan terbakar dengan amukan api. Lu Yun mengamati nyala api dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun nyala api ini tidak sebaik api ilahi dan api kekaisaran, ini bukanlah keberadaan biasa. Mungkinkah ada orang lain di Brokebak Mountain? Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tubuh seorang pria. Namun keadaan menjadi rumit. Tampaknya pria ini meninggal dalam waktu kurang dari setengah hari. Tampaknya ada orang lain di Brokebak Mountain. Segel api kaisar di tangan Lu Yun menyala, dan dengan lambaian tangannya, tubuh pria itu terbakar sampai mati dalam sekejap. Terus bergerak maju, Lu Yun merasa tidak enak. Dia menemukan tubuh lain. Cara kematiannya sama, tapi ekspresi pria itu jelas menarik perhatian Lu Yun. Wajahnya galak, dan dia pasti berjuang sebelum meninggal, dengan keterkejutan di matanya. Dilihat dari auranya, orang ini masih menjadi master di puncak Earth Immortal. Punggung Lu Yun terasa dingin. Tampaknya master tersembunyi di Brokebak Mountain setidaknya berada di alam abadi. Terus bergerak maju, Kaisar Segel Api mulai bereaksi. Lu Yun juga merasakan aura yang kuat, dan Lu Yun mempercepat langkahnya. Saat mereka bergerak maju, mereka melihat sesosok tubuh tergeletak tak bergerak di tanah tidak jauh dari situ. Berjuang dengan menyakitkan, Lu Yun menyusul dan membantu pria itu berdiri. Adegan di depannya benar-benar mengejutkan Lu Yun. Orang ini ternyata adalah Yi Zichen, yang sedang berpartisipasi dalam uji coba bersamanya saat itu. Kenapa dia ada di sini? Setelah melihat Lu Yun, Yi Zichen sepertinya melihat harapan, dan suara yang sangat lemah terdengar, bantu aku secepatnya.
Yi Zichen, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Tapi saat ini, Yi Zichen jelas-jelas sedang bingung, dan dia terus berkata, tolong aku, bantu aku, jangan bunuh aku. Lu Yun mengerutkan kening, dan nafas dengan cepat menerpa tubuh Yi Zichen. Setelah beberapa saat, Yi Zichen membuka matanya dan raut wajahnya membaik. Lu Yun, kenapa kamu ada di sini? Hebat, terima kasih, terima kasih. Setelah Yi Zichen bangun, dia mengucapkan terima kasih berulang kali dan tiba-tiba memeluk Lu Yun, suaranya sedikit bergetar. Melihat Yi Zichen yang bersemangat, Lu Yun menjawab, saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda tidak tinggal dengan baik di Qingsu, apa yang Anda lakukan di sini? Sedangkan saya punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Yi Zichen menghela nafas dan menjawab, aneh untuk mengatakan bahwa karena saya gagal dalam persidangan, saya pulang, dan tidak lama setelah itu, saya mendengar bahwa Ratu Qin telah meninggal, dan tidak lama setelah itu, terjadilah perang. Ayahku tidak tahu kenapa dia begitu gila hingga bersikeras membawa seluruh keluarga kami ke sini. Aku tidak tahu di mana tempat ini, jadi aku mengikuti ayahku sepanjang jalan. Saat itu sedang terjadi perang, jadi keluarga kami bersembunyi. Selama waktu ini, ketika pertempuran mereda, ayah saya terus membawa kami dalam perjalanan. Tetapi setelah saya sampai di sini, saya melihat sesuatu yang aneh. Satu demi satu, kerabat saya mulai menghilang tanpa bisa dijelaskan, hingga hanya saya yang tersisa. Dan hari ini, aku akhirnya tahu, ada keberadaan yang sangat menakutkan di gunung bersalju ini. Bahkan leluhurku, yang berada di alam sempurna Earth Immortal, langsung dibunuh oleh orang itu. Baru saja, aku bertemu pria itu. Orang itu hendak membunuhku ketika kamu datang. Lalu orang itu kabur. Orang itu, pria seperti apa dia? Sambil menangis, Yi Zichen berkata, itu seorang wanita. Wanita yang sangat dingin. Begitu kamu dekat dengannya, kamu merasa kedinginan. Tapi dia sangat cantik, sedikit cantik, tidak seperti manusia. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun juga terkejut. Hanya ada segelintir master di alam abadi di antara tiga kerajaan, apalagi seorang wanita. Selain itu, tidak realistis bagi orang kuat di tahap awal alam abadi surgawi untuk langsung membunuh Dzogchen abadi duniawi dalam sekejap. Hal ini menunjukkan bahwa kultivasi wanita ini setidaknya berada pada tahap tengah alam surgawi, atau bahkan pada tahap akhir. Sudah berapa lama wanita itu pergi? Lu Yun bertanya. Yi Zichen berpikir sejenak dan menjawab, tidak akan memakan waktu lama, paling lama hanya 20 menit. Berjalan, Yi Zichen berkata dengan kaget, kemana harus pergi? Kejar, kata Lu Yun dengan tenang. Mendengar perkataan Lu Yun, Yi Zichen tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Lu Yun, apakah kamu gila? Nenek moyang kita semua terbunuh seketika. Jika kita mengejar, bukankah kita akan mendekati kematian? Aku tahu kamu tidak lemah, tapi setidaknya kamu adalah master di alam surgawi. Jangan ikuti jika kamu takut. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun mempercepat langkahnya. Yi Zichen melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan dengan cepat berteriak kepada Lu Yun, saudara Lu Yun, tunggu aku. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan banyak kekuatan magis di sini, mereka tidak lemah dan mereka berlari puluhan kilometer dalam waktu singkat. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Terus tingkatkan kecepatannya. Masih tidak. Tiba-tiba, segel api kaisar di tangan Lu Yun mulai memanas. Tidak jauh di depan, pada saat pendekatan, sosok hantu muncul di depan Lu Yun dan mereka berdua, dan pedang tajam di tangannya seperti kekuatan yang menggelegar, menuju ke arah Lu Yun. Yi Zichen sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Lu Yun. Lu Yun berteriak dengan marah, mencari kematian. Segel api kaisar meledak dari tangannya. Wanita itu tiba-tiba terkejut, Kaisar Segel Api. Aku tidak menyangka kamu bisa menguasai begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Segel api kaisar benar-benar mengejutkanku. Sosoknya dengan cepat mundur dan muncul puluhan meter jauhnya. Setelah melihat Lu Yun, dia tersenyum di balik kerudung putih, menarik. Saya tahu segel api kaisar akan muncul di dunia ini, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Anda. Nada suaranya seperti bertemu seorang kenalan lama. Lu Yun memandang wanita di depannya dengan hati-hati. Meskipun dia ditutupi kain kasa putih, sosoknya yang seksi dan sempurna masih membuat orang memikirkannya. Detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba muncul di belakang Lu Yun, dan menebas Lu Yun dengan pedang panjangnya. Tubuh Lu Yun perlahan berbalik sedikit ke samping untuk menghindari serangan wanita itu. Wanita itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tubuh yang bagus. Segera setelah itu, wanita itu akan terbang menjauh. Pada saat ini, segel api kaisar langsung meledak dari telapak tangan Lu Yun. Bola api besar menghantam wanita itu dengan keras, dan tubuh halus wanita itu terbang seperti kupu-kupu. Setelah terhuyung beberapa kali, dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Segel api kaisar ini memang kuat. Wanita itu berkata dengan dingin. Siapa kamu? Lu Yun tiba-tiba bertanya, aku merasakan aura familiar darimu, tapi itu juga agak asing. Dilihat dari kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan, kamu seharusnya belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Kamu sangat pintar.
Suara wanita itu jatuh dan dia langsung menghilang di depan Lu Yun. Sebaliknya, dia muncul di belakang Yi Zichen dan dengan lembut menepuk punggung Yi Zichen 2 kali dengan tangannya. Mata Yi Zichen kabur dan dia pingsan di tempat. Bukan karena Lu Yun tidak mengambil tindakan, hanya saja Lu Yun merasa wanita di depannya tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Katakan padaku, siapa kamu? Lu Yun bertanya dengan dingin, kamu membuatnya pingsan karena ada beberapa hal yang tidak bisa kamu beritahu dia, kan? Wanita itu mengangguk puas, dan tawa merdu terdengar dari wajah cantik di balik kerudung. Kamu memang pintar, kalau begitu izinkan aku bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Lu Yun menatap wanita di depannya, selalu merasa familiar, tapi di balik tabir, dia tidak bisa melihat dengan jelas, dan nafasnya tidak bisa ditebak juga saya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Saat Anda menjawab pertanyaan saya, dengan sendirinya saya akan memberitahu Anda siapa saya. Wanita itu berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyakiti Anda. Lu Yun tertawa keras, baiklah, sejujurnya, saya datang ke sini karena sedang mencari sesuatu. Bagaimana dengan Anda? Ini bukan giliranmu untuk bertanya padaku. Saat kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memberitahumu secara alami. Wanita itu menjawab dengan dingin, kamu telah berada di dunia roh untuk sementara waktu, dapatkah kamu melihat Kaisar Luoxue, Xuan Yuan Wuming? Mendengar nama ini, Lu Yun merasakan emosi campur aduk di hatinya, dan berkata dengan wajah gelap, aku melihatnya. Apakah kamu pernah bertarung melawan Xuan Yuan Wuming? Bagaimana hasilnya? Lu Yun mengangguk, kita telah bertarung, apakah kita ingin mengatakan pemenangnya? Aku khawatir dia bisa meremukkanku sampai mati hanya dengan satu jari. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, yang sombong, akan berada di sini hari ini. Wanita itu melanjutkan, mengubah topik pembicaraan, apakah Anda tahu identitas asli Xuan Yuan Wuming? Itu wajar. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, karena kamu sudah mengetahui identitas asli Xuan Yuan Wuming. Dengan kekuatan Xuan Yuan Wuming, kamu pasti dapat mendeteksi bahwa kamu telah tiba di Brokeback Mountain. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya memiliki metode rahasia yang dapat mengubah nafas. Terlebih lagi, Xuan Yuan Wuming dan saya memiliki perjanjian 3 tahun. Selama periode ini, dia tidak dapat membunuh saya. Perjanjian 3 tahun. Mengapa dia, seorang iblis, harus membuat perjanjian dengan semut sepertimu? Kata wanita itu dengan nada menghina, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lu Yun. Maaf aku tidak bisa berbicara secara langsung. Lu Yun berkata dengan ringan. Bagaimana dengan kekasihmu, Ye Qingcheng? Apakah dia berubah? Memikirkan Ye Qingcheng, Lu Yun merasa getir lagi, iya, dia juga telah berubah. Iblis kecil dari dunia spiritual benar-benar melakukan kejahatan berikut. Wanita itu mendengus dingin dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, jika saatnya tiba, saya pasti akan menghancurkan iblis itu. Lu Yun memandang wanita di depannya dan menanyakan pertanyaan yang sama, kamu tahu banyak hal tentang aku, kamu pasti seseorang yang aku kenal dengan baik. Buka topengmu, kamu telah menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku, dan kamu harus tetap janjimu. Giliranku yang bertanya padamu, sudah. Oke, tangan ramping wanita itu perlahan melepas topengnya, dan wajah menakjubkan muncul di depan Lu Yun. Setelah melihat wajah makmur ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Qingcheng. Itu sebenarnya kamu. Tidak, kamu bukan Qingcheng. Kesadaran Qingcheng telah ditelan. Lu Yun mendapat ide buruk dan memandang Ye Qingcheng di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Kamu adalah peri Qingling. Bukankah kamu dilenyapkan oleh Xuan Yuan Wuming? Peri Qingling mendengus dan berkata dengan nada menghina, hapus aku. Apakah dia, iblis kecil, ingin melenyapkanku? Aku hanya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memenjarakan jiwaku di sini. Aku tidak menyangka roh ini akan dibunuh. Iblis di dunia ini sebenarnya punya metode seperti itu. Tunggu sebentar, Lu Yun menyela, apa maksudmu dengan setan di dunia spiritual? Mungkinkah ada setan di tempat lain? Peri Qingling memutar matanya ke arah Lu Yun dengan marah, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Ngomong-ngomong, aku tahu di mana benda yang kamu cari itu. Ikutlah denganku. Peri Qingling saat ini tidak terlalu misterius dan lebih familiar. Lu Yun awalnya mengira kesadaran Peri Qingling telah musnah, dan Lu Yun masih sedikit kecewa. Namun saat dia melihat Peri Qingling, Lu Yun merasa sedikit lebih gembira di dalam hatinya, bagaimana dengan Zichen? Peri Qingling melirik ke arah Yi Zichen yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan menjawab, jangan khawatir, dia tidak bisa mati, dan aku tidak akan membunuhnya. Tunggu saja sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan lalu bergabunglah dengannya. Di Brokeback Mountain, selama aku tidak membunuhnya, dia tidak akan mati kecuali dia mati kedinginan. Orang ini tidak bisa mati kedinginan. Peri Qingling berkata dengan nada menghina, kamu tidak bisa, bawa orang ini bersamamu, kan? Lu Yun mengangguk dan mengikuti Peri Qingling. Peri, yang aku tidak mengerti adalah, karena kamu dipenjara di Gunung Brokeback, mengapa kamu ingin menyerang keluarga Yi Zichen? Lu Yun bertanya pada Peri Qingling dengan rasa ingin tahu. Peri Qingling melirik ke arah Lu Yun dan bertanya dengan bingung, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak membunuh mereka. Terlebih lagi, mereka hanyalah beberapa manusia.
Bunuh saja mereka. Apa pedulimu? Bukankah kamu membunuhnya? Mungkinkah ada orang lain di Brokeback Mountain? Lu Yun secara alami mempercayai apa yang dikatakan Peri Kingling sangat arogan membunuhnya, dia pasti akan mengakuinya. Tidak, kecuali iblis di kaki gunung, sama sekali tidak ada orang keempat kecuali kita bertiga di Gunung Brokeback, kata Peri Kingling ringan. Peri Kingling melirik ke arah Lu Yun yang bingung, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, keinginan manusia tidak ada habisnya, setiap orang yang datang ke sini berbeda, mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing, mungkin apakah orang-orang itu saling membunuh. Lu Yun mengangguk. Meskipun ada banyak masalah di sini, Lu Yun tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Apakah si Chen dalam bahaya? Lu Yun bertanya dengan hati-hati. Peri Kingling berkata dengan nada menghina, tidak. Keduanya berjalan bersama dan tidak pernah menemui fenomena aneh apapun. Tidak bertemu siapapun juga. 2 jam kemudian, Lu Yun dan Peri Kingling tiba di sebuah gua. Dikatakan sebagai sebuah gua, tetapi gua ini sangat besar sehingga lebih besar dari gerbang kota Kekaisaran Luoxue dan terlihat seperti tembok kota. Melihat gua yang sangat kuat ini, Lu Yun benar-benar tercengang. Dan di dalam gua ini, 2 pintu beku menghalangi jalan bagi kedua orang tersebut. Peri Kingling melirik ke arah Lu Yun, pintu ini tidak dapat dibuka dengan metode normal. Saya telah mencoba puluhan ribu metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Lu Yun melangkah maju, dan segel api dewa di telapak tangannya mulai bergerak. Lu Yun meletakkan tangannya di pintu, dan aliran panas mengalir ke sepanjang tangan kanan Lu Yun. Yang mengejutkan Peri Kingling, Lu Yun dengan mudah membuka gerbang 100 meter itu. Tapi setelah membuka pintu, pemandangan di depannya mengejutkan Lu Yun. Sebenarnya ada tempat seperti itu di Brokeback Mountain. Di luar gua, turun salju dan berangin, seperti neraka di bumi. Namun di dalamnya terdapat gua yang berbeda, seperti negeri dongeng di bumi. Rasa dingin yang menggigit telah benar-benar hilang, digantikan oleh suasana yang semarak. Jika di luar sedang musim dingin, maka di dalam gua sedang musim semi. Melihat ke kejauhan, tak terhitung banyaknya rumah yang terbuat dari pahatan es, bagaikan kota yang indah. Melihat Peri Kingling di luar pintu, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu tidak masuk? Peri Kingling tampak sedikit malu, ada beberapa hal di sini yang membuatku mual. Masuklah sendiri dan aku akan menunggumu di luar. Lu Yun tidak terlalu peduli dan langsung masuk ke dalam gua. Di dalam gua, ada lebih dari sekedar patung es yang cerdik. Ada banyak sekali pola aneh yang terukir di dinding es. Melihat istana indah di depannya, Lu Yun tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Akan sangat menyenangkan jika saya bisa tinggal di sini bersama saudara perempuan saya. Ia berjalan sangat pelan dan hati-hati, karena takut merusak setiap tanaman dan pohon yang ada di sini. Tepat di atas istana, serangkaian pola membuat Lu Yun tercengang. Pasalnya, tepat di atas istana ini terdapat ukiran 7 wanita yang terlihat seperti dewi yang turun ke bumi. Lu Yun memperhatikan pola-pola ini dengan hati-hati, seolah-olah setiap pola menceritakan sebuah cerita, yang membuat Lu Yun mabuk. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu istana. Saat dia melangkah ke istana, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum dia bisa menikmati keindahan istana, segala sesuatu di depannya mulai berubah dengan cepat. Lu Yun menginjak kehampaan, dikelilingi oleh kegelapan. Di sekelilingnya, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Setelah beberapa detik terkejut, tiba-tiba, sepasang mata besar muncul di ruang gelap. Ukuran antara kedua matanya adalah 100 meter. Ditatap oleh mata besar ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Saat ini, Lu Yun hampir tercekik. Rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Lu Yun hampir membenci Northwest. Baru setelah Lu Yun melepaskan kekuatan para dewa dan iblis di tubuhnya, perasaan tertekan mulai menghilang. Selanjutnya, dalam kegelapan, cahaya keemasan menyelimuti bumi seperti matahari, dan naga raksasa setinggi 100 kaki naik ke langit, berdiri di kehampaan, dengan cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Saat naga emas muncul, Longda dan yang lainnya di bintang dao keempat juga merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan dewa dan iblis di tubuhnya runtuh seketika. Wow, ya, aku sudah menunggumu selama puluhan ribu tahun. Dia sebenarnya adalah anak laki-laki dengan kekuatan dewa dan iblis. Sepertinya aku tidak menunggu dengan sia-sia selama puluhan ribu tahun ini. Orang itu tidak berbohong padaku. Suara Longda terngiang di benak Lu Yun, saudara Lu Yun, ini masalah besar. Ini adalah klan naga kuno yang sebenarnya, dan kaisar di antara klan naga kuno. Naga emas bercakar 5. Naga emas bercakar 5 berteriak keras dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Oh, anak muda, kemarilah. Gunakan kekuatan suci dan iblismu untuk membuka segelku. Jika saatnya tiba, aku akan menerimamu sebagai adikku, dan kami akan merayu semua naga betina di dunia. Lu Yun ternganga kaget. Mungkinkah semua naga purba ini memiliki sifat yang sama? Lu Yun telah melihat aura gangster Longda dan beberapa lainnya. Setelah melihat naga emas bercakar 5, mengapa dia merasa orang ini lebih buruk daripada Longda dan beberapa lainnya? Penipu. Naga emas bercakar 5 itu sepertinya merasakan 9 naga darah di tubuh Lu Yun. Ia memandang ke arah Lu Yun dan meraung, wah, sebenarnya kamu masih memiliki nafas klan naga darah di tubuhmu.
Jarang sekali memiliki nafas klan naga darah, kekuatan dewa dan iblis ditambah klan naga darah. Cepat, cepat bantu aku membuka segel ini, aku sudah terlalu lama kesepian. Awalnya merupakan gambaran yang sangat agung, status naga emas bercakar 5 di hati Lu Yun telah menurun secara signifikan. Jika naga emas bercakar 5 ini tidak berbicara, tubuhnya yang besar dan penampilannya yang menakutkan saja akan membuatnya tak terkalahkan di dunia. Tapi begitu naga emas bercakar 5 ini berbicara, Lu Yun terdiam. Mengapa terdengar seperti naga betina saat membuka dan menutup mulut? Ini adalah kaisar serius dari klan naga kuno. Anak kecil, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Cepat buka segelnya untukku, atau aku akan segera membunuhmu. Cepat. Naga emas bercakar 5 benar-benar membalikkan pemahaman Lu Yun tentang naga dewa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap naga emas bercakar 5 dengan tenang. Ketakutan di hatinya telah lama hilang, dan berkata, kalau begitu bunuh aku. Persetan denganmu. Naga emas bercakar 5 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras, dan melebarkan cakar dan taringnya, berkata, anak nakal, apakah kamu tidak takut mati? Aku takut mati. Lu Yun memandang naga emas bercakar 5 dengan ekspresi bodoh di wajahnya, tetapi jika kamu ingin membunuhku, siapa yang akan membantumu membuka segelnya? Kamu tidak akan membunuhku. Lalu kenapa kamu tidak segera membuka segelnya untukku? Tidak akan. Lu Yun menjawab dengan ringan. Kamu tidak bisa membuka segelnya, apa yang kamu lakukan di sini? Naga emas bercakar 5 tidak bisa berkata-kata. Kudengar ada harta karun di sini. Aku di sini untuk berburu harta karun. Apakah kamu percaya? Lu Yun menjawab. Wah, beraninya kamu menggodaku. Naga emas bercakar 5 itu mengomel dengan marah dan mulai berbicara dengan senang hati. Jika kamu tidak tahu cara membuka segelnya, maka kamu bisa dikurung di sini bersamaku. Banyak air liur jatuh ke tubuh Lu Yun, dan Lu Yun tersenyum canggung. Mengapa kalian semua naga mengeluarkan air liur begitu banyak? Tapi aku benar-benar tidak bisa membuka segel ini, kan? Lu Yun terkekeh, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, aku bisa membawamu keluar. Naga emas bercakar 5, yang pada awalnya masih marah, menjadi lebih baik setelah mendengar kata-kata Lu Yun, dan sikapnya menjadi sedikit lebih baik. Hei, adik, tolong beritahu saya apa yang ingin kamu katakan. Tetapi jika kamu berani menipu pamanmu, aku akan segera membunuhmu. Naga emas bercakar 5 mau tidak mau menambahkan. Terlihat bahwa naga emas bercakar 5 telah terlalu lama disegel di sini. Beraninya aku menipumu. Lu Yun berkata cepat dengan ekspresi ngeri, kamu adalah Raja Naga tertinggi. Jika aku menipumu, aku pasti akan dikutuk. Lupakan saja, nak, tidak ada apa-apa. Lu Yun berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk mencari harta karun itu. Lihat apakah ada harta karun jenis ramuan emas di sini. Sebagai gantinya, aku akan membawamu keluar. Ramuan emas. Ramuan emas apa? Naga emas bercakar 5 itu tampak bingung. Misalnya, apakah ada ramuan emas yang setelah aku memakannya, aku bisa langsung berubah menjadi keabadian emas? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Naga emas bercakar 5 berpikir sejenak, saya telah disegel di sini begitu lama, dan saya belum pernah melihat hal-hal yang Anda sebutkan. Apalagi ramuan emas, bahkan tidak ada koin emas. Di sini, jika ada seperti itu sesuatu, itu milikku. Itu adalah pil iblis. Brengsek, nak, apakah kamu ingin pil iblisku? Wow, ya, aku akan membunuhmu. Naga emas bercakar 5 menjadi marah, mengulurkan tangannya dan meraih Lu Yun tepat di cakar naga itu. Energi yang sangat besar hampir menyebabkan Lu Yun meledak dan mati. Apakah aku ditipu? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Cakar naga emas bercakar 5 juga mengendur, nak, siapa yang memberitahumu bahwa ada harta karun di sini? Seluruh dunia spiritual tahu. Lu Yun menjawab dengan polos. Oke, aku bisa menyetujui permintaanmu yang lain, tapi aku benar-benar tidak bisa memberimu pil iblis ini. Naga emas bercakar 5 berkata dengan tenang, jika aku memberimu pil iblis ini, pada dasarnya aku tidak berguna, harganya tidak puluhan ribu. Bertahun-tahun, Anda tidak dapat mengolahnya sama sekali. Jika Anda menginginkan harta, saya memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dunia spiritual. Ketika saya keluar, saya akan membagi setengahnya dengan Anda. Petik 2. Lupakan saja, seperempat. Tidak, aku ingin semuanya. Lu Yun berkata dengan serius. Melihat perkataan Lu Yun, naga emas cakar 5 bukannya marah, malah tertawa, dan tawa itu membuat telinga Lu Yun berdengung. Oke, karena kamu berani mengatakan itu membuktikan bahwa kamu benar-benar punya sarana untuk memimpinnya. Aku akan memberikannya kepadamu saat aku keluar, jadi kenapa, saat aku keluar, akan ada badai berdarah lagi. Tapi bagaimana aku tahu kalau kamu akan menyesal setelah aku membawamu keluar? Jika aku membawamu keluar dan kamu membunuhku secara langsung, di mana aku bisa beralasan? Naga emas tidak bisa membuat Lu Yun percaya sedikit pun padanya. Ada kemungkinan 80% bahwa setelah naga emas bercakar 5 ini padam, belum lagi harta karunnya, bahkan mungkin tidak ada rambut di atasnya. Naga emas bercakar 5 mengerang, aku, Kaisar Agung dari klan naga emas bercakar 5, akan berbohong kepadamu, manusia kecil. Aku merasa seperti, jawab Lu Yun ringan. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?
Naga emas bercakar 5 bertanya tanpa daya. Lu Yun memandangi tubuh besar naga emas bercakar 5 dan menunjukkan senyuman tidak berbahaya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menerima aku sebagai adikmu? Kami bersumpah teman. Setelah kita bersumpah dan membuat aliansi dengan darah, aku secara alami akan percaya padamu. Lu Yun bersumpah, aku tidak memerlukan kontrak apapun, tetapi ketika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu Kaisar Naga. Klan, merasa bersalah dan buat aliansi dengan darah. Seperti namanya, kamu membutuhkan darah naga. Ketika naga emas bercakar 5 mendengar ini, matanya yang besar berputar di rongga matanya. Darah naga, untuk pria sepertiku, apa gunanya memberimu darah naga? Bagaimanapun, aku ingin membodohi anak ini. Meskipun darah nagaku sangat berharga dan tak ternilai harganya, jika bisa diproduksi. Darah kecil ini bukanlah apa-apa. Isi ulang saja setelah Anda keluar. Naga emas bercakar 5 itu berpura-pura menangis penuh rasa syukur, oke. Aku juga seorang kekasih. Aku sangat senang bertemu denganmu. Jadi bagaimana jika aku bersumpah berteman denganmu? Aku, Long Dapao, ingin bersamamu hari ini, siapa namamu? Lu Yun maju selangkah, Lu Yun, hari ini saya bersedia menjadi saudara dengan nama keluarga berbeda dengan saudara Long Dapao. Terlepas dari ras, kekayaan atau kemiskinan, kita akan berbagi hidup dan mati bersama, berbagi suka dan duka. Kami tidak melakukannya ingin dilahirkan di tahun dan hari yang sama, tapi kami ingin mati di tahun dan hari yang sama. Jika ada pelanggaran, langit dan bumi akan belajar darinya. Aku, Lu Yun, tidak akan pernah bisa merayu naga betina seumur hidupku. Long Dapao menarik napas dalam-dalam, merasa sangat terkejut. Sepertinya anak ini benar-benar manis. Dia benar-benar bersumpah dengan sumpah yang beracun. Long Dapao tidak ragu-ragu, saya, Long Dapao, ingin menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda hari ini, tanpa memandang ras, kekayaan atau kemiskinan. Mulai sekarang, kami akan berbagi suka dan duka bersama. Kami tidak ingin dilahirkan di tahun dan hari yang sama, tapi kami ingin mati di tahun dan hari yang sama. Jika demikian, pelanggaran adalah pelajaran bagi dunia, dan aku, Meriam Naga, tidak akan pernah bisa merayu naga betina. Petik 2. Mengapa kamu merasa sangat aneh? Di Lautan Dewa, Lu Yun bertanya kepada Siang Longda, apakah Long Dapao ini akan kembali pada sumpahnya setelah dia bersumpah? Mengapa saya merasa orang ini sangat tidak bisa diandalkan? Long tertawa terbahak-bahak, saudara Lu Yun, kamu sangat kejam, kamu benar-benar bisa membodohiku. Jangan khawatir tentang ini. Meskipun leluhur ini tampaknya tidak bisa diandalkan, klan naga sangat ketat dalam hal-hal seperti sumpah dan tidak akan menariknya kembali dengan mudah. Jangan khawatir tentang ini. Tapi nama leluhur ini memang agak kejam. Longda, siapa namamu? Jangan bahas itu lagi. Lu Yun terkekeh dan berteriak kepada Long Dapao, kita bersaudara sekarang. Untuk menunjukkan ketulusan, saya akan pergi dulu. Sebuah mangkuk kecil muncul di tangan Lu Yun, napasnya menyentuh pergelangan tangannya, dan setetes darah jatuh ke dalam mangkuk. Long Dapao tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata tanpa air mata, apakah kamu akan bunuh diri dengan memotong pergelangan tanganmu? Saudaraku, kami baru saja bersumpah, tolong pelan-pelan, apa yang akan saya lakukan jika kamu mati? Saudaraku, jangan panik. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku tidak akan ragu untuk menguras semua darah dan esensi dari tubuhku. Long Dapao memandang manusia mungil ini, mengangguk puas, lalu berkata, saudara Lu Yun, saya telah merasakan ketulusan Anda. Kemudian, cahaya keemasan terpancar dari cakar naga Meriam Naga dan jatuh di pergelangan tangan Lu Yun. Luka Lu Yun langsung sembuh. Melihat pemandangan ini, Lu Yun berpura-pura tergerak dan menatap Meriam Naga, terima kasih, saudara. Petik 2. Naga emas bercakar 5 itu meraih mangkuk Lu Yun dan langsung menelannya dengan darah dan darah, saudaraku. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah kata-kata itu jatuh, naga emas bercakar 5 itu melambaikan cakarnya, dan sebuah lubang sepanjang 2 meter tiba-tiba muncul di tubuh naga itu, saudaraku, kamu sangat tulus, saudaraku, aku tidak bisa mengabaikannya, tapi aku tidak bisa mengabaikannya, tidak punya mangkuk, apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa, saudaraku, aku akan melakukannya sendiri. Lu Yun tertawa di dalam hatinya dan terbang di depan Long Cannon. Kekuatan para dewa dan iblis menyembur keluar dan mulai dengan rakus menyerap esensi darah Long Cannon. Saat esensi dan darah masuk ke tenggorokannya, seluruh pribadi Lu Yun sepertinya telah berubah. Esensi dan darah Kaisar Naga Kuno. Wilayahnya sendiri berubah seketika. 10 menit kemudian, saudara Lu Yun, apakah kamu sudah selesai? Tidak apa-apa, saya tulus, saudara. Datang saja, Long Dapao berkata dengan bangga, berapa banyak darah yang kamu rasakan? Jika kamu cukup tulus, ambillah. Setengah jam kemudian, saudara Lu Yun, mohon pelan-pelan. Tidak apa-apa, saudara, saya punya banyak darah. Luangkan waktumu. 3 jam kemudian, saudara Lu Yun, berhentilah bertahan. Apakah kamu merasakan ketulusan saudaramu? 10 jam kemudian, saudara Lu Yun, bagaimana kalau lain kali? Saudaraku, ketulusanku hampir hilang, aku masih bisa bertahan sebentar.
Setelah 1 hari 1 malam. Saudaraku, lepaskan aku. Bukankah kita baru saja bersumpah bahwa kita akan mati di hari yang sama di tahun dan bulan yang sama? Kakak, aku akan segera meninggalkanmu. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan memandang Long Dapao dengan ekspresi terharu. Saudaraku, aku merasakan ketulusanmu. Kamu benar-benar saudara. Saudaraku, kenapa kamu menjadi begitu kecil? Tubuh naga meriam naga yang awalnya sangat besar telah menghilang dan berubah menjadi yang panjangnya hanya lebih dari setengah meter. Ular kecil, versi lucu dari naga emas bercakar 5. Saudara Lu Yun, tidak apa-apa, kita hanya sedikit lebih kecil, ayo kita mendekat. Long Dapao menatap Lu Yun dengan air mata berlinang. Apa-apaan ini, kenapa aku merasa seperti ditipu? Apa yang kamu coba isi laut dengan darahku? Sial, kenapa kamu tidak meledak dan mati? Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu karena Anda menghabiskan esensi dan darah saya sehingga saya menjadi seperti ini, bukan? Untungnya, ada hal yang tersembunyi di dunia spiritual. Jika tidak, saya mungkin tidak dapat pulih meskipun membutuhkan waktu ratusan tahun. Lu Yun terkekeh, saya tahu bahwa kakak laki-laki tertua saya adalah penguasa surga dan Raja Naga Kuno. Dia tidak tahan dengan darah kecil ini, bukan? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Long Dapao berkata sambil tersenyum pahit, jangan katakan itu, meskipun itu terjadi 3 atau 4 kali lagi, saudaramu, aku bisa mengatasinya. Benarkah? Mata Lu Yun berbinar dan dia menatap Long Dapao dengan penuh kerinduan. Kalau begitu lanjutkan. Long Dapao sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat dan langsung mundur selama puluhan detik. Ahem, saudaraku, kita juga telah menjadi saudara angkat. Haruskah kamu membawaku keluar? Oke, Lu Yun sudah tertawa di dalam hatinya. Meskipun meriam naga tidak bisa diandalkan, dia memang setia dan berbicara keras. Saudara Kenon, tenangkan dirimu dan aku akan membawamu keluar. Long Dapao menahan napas, dan Lu Yun melambaikan tangannya, mengirimkan tubuh Long Dapao ke bintang kelas 4-nya. Di bintang Dao kelas 4, 9 naga darah yang melihat meriam naga semuanya membungkuk hormat. Long Da tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan menipu bos level, leluhur, ini hanya dengan beberapa kata. Ditambah dengan kekuatan hukum pada bintang Dao keempat, leluhur ini. Ini pasti akan menjadi tumpukan pengisian daya yang super tak terkalahkan dan kuat mulai sekarang. Aku sudah bertemu saudara. Long Da dan naga lainnya berkata serempak. Penindasan terhadap garis keturunan tidak akan pernah bisa diubah. Dibandingkan dengan meriam naga, darah klan naga darah memang tidak layak untuk disebutkan. Long Dapao menatap 9 naga darah dengan takjub, dan berkata dengan tatapan agung, oke, aku tidak menyangka bisa merekrut 9 adik laki-laki. Lumayan, lumayan. Mulai sekarang, ikuti kakak dan pastikan kamu menikmati makanan panasnya. Saudaraku akan membawamu ke dunia abadi. Naga gelembung. Sebelum itu, kakak tertua memutuskan, ayo kita menyakiti dulu. Mari kita amati dulu apakah ada naga betina tampan di dunia spiritual. Baiklah, kakak. Long Dapao mengangguk puas, lalu menunjukkan ekspresi yang sama seperti Long Da saat itu, tidak, ini sebenarnya ruang yang berbeda. Ada juga kekuatan hukum. Nak, bagaimana kamu bisa menciptakan dunia kecil? Lagi pula, kekuatan hukum ini sebenarnya memungkinkan esensi darahku pulih secara perlahan. Siapa kamu? Lu Yun tersenyum misterius, aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan. Aku akan mengajakmu keluar sekarang. Kakak Pao, jangan lupa bahwa kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memberiku bayimu setelah kamu keluar. Mendengar kata-kata Lu Yun, Long Dapao tertawa, saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Saya telah menyembunyikan harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia spiritual. Di antara mereka, bahkan ada senjata ilahi yang disebut pedang ilahi Tiansui. Dengan senjata ilahi ini, diberikan waktu, akan segera tiba untuk mendominasi dunia spiritual.